Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat dari kitab Kolose yang pertama. Kolose pertama ayat 15 sampai yang ke-20. Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Kita baca saling bersaut-sautan. Dengan saya ayat 15, Bapak Ibu ayat yang ke-16, demikian seterusnya. Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Dengan judul perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Habis. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin selama ini kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwasannya belakangan ini, hari-hari ini, dunia ini semakin buruk, semakin susah. Setiap kita mengalami pergumulan yang luar biasa. Ada yang sakit, ada yang masalah ekonomi dan segala sesuatunya. Kita lihat di dalam dunia perang semakin lama semakin luar biasa. Terjadinya luar biasa. Mulai dari hal yang kecil bisa menjadi perang yang tidak berkesudahan. Dan kemarin Bapak Ibu, memang kita tidak pernah melihat secara langsung bagaimana efek perang itu di dalam kehidupannya kita. Tapi kemarin ketika ada perang yang singkat antara Kamboja dan Thailand ya kalau nggak salah waktu itu, saya dikirimin sebuah video di mana terjadi penyergapan antara saya nggak tahu negara yang mana, ada kedua pembela kedua negara tersebut, sehingga memancing sebuah tembak-tembakan. Dan saya pikir hanya seperti begitu saja. Ternyata ketika saya lihat sampai akhir, di dalam video itu ditunjukkan juga bagaimana orang yang tertembak itu kondisinya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu apakah di film-film itu hanya dihaluskan sehingga kalau orang yang tertembak kita hanya melihat bahwasanya wah ada bolongan di badan atau di kepala atau segala sesuatunya. Atau karena memang senjatanya yang berbeda. Karena ketika saya melihat video itu di akhir ketika ada tentara yang tertembak mati dan jatuh di dalam got, itu bukan bolong, tapi kepalanya hancur setengah. Akhirnya saya gara-gara itu saya nggak jadi lihat. Saya berhenti, saya pindah, saya nggak lihat lagi videonya. Ternyata demikian menyakitkan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, hidupnya kita itu juga demikian. Di dalam kehidupannya kita lihat peperangan itu bukan hanya peperangan tembak-menembak, tidak. Tetapi peperangan itu terjadi setiap hari di dalam kehidupannya kita. Di dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan perang itu juga terjadi dengan hanya masalah makan saja, itu bisa jadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau dikatakan bahwasanya dunia ini semakin hari semakin baik,
Maaf, tidak. Tapi dunia ini semakin hari semakin buruk, iya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita terjerumus dengan keadaan kondisi yang buruk itu? Nah, bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia itu jelas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya roh. Kita itu punya roh Tuhan di dalam dirinya kita. Saya tidak berbicara tentang bahasa roh. Saya tidak berbicara tentang jamahan Roh Kudus atau apapun juga. Saya tidak berbicara tentang hal itu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah begini. Setiap kita, ketika kita dengan sungguh hati, dalam tanda kutip, dengan sungguh hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu kita sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam dirinya kita itu sudah ada roh Tuhan. Jangan hanya berkata bahwasanya yang punya bahasa roh itu itulah mereka yang punya roh Tuhan. Tidak. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang disebut sebagai anak-anak Allah, kita semua punya roh Tuhan di dalam diri kita. Roh Tuhan itulah yang namanya Roh Kudus. Dan karena itulah kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika orang-orang dunia merasakan bagaimana hidup susah karena ekonomi dunia semakin parah, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berpikir seperti itu. Berapa banyak di antara kita ketika masalah datang, tekanan ekonomi datang, kita juga termasuk di dalam orang-orang yang merasa kesusahan itu. Kita juga termasuk orang-orang yang gelisah bagaimana menghidupi makanan kita setiap harinya. Bagaimana menghidupi keluarga kita setiap harinya. Kita bekerja mati-matian, gaji kita nggak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya kita. Apalagi kalau ekonomi semakin parah, maka perusahaan-perusahaan juga akan semakin parah memberikan sesuatu untuk karyawannya. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan merasa kecewa dengan hal itu? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga merasa bahwasanya kita juga termasuk orang-orang yang gelisah akan kondisi dunia ini? Bukankah firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa? Di mana sukacita itu yang kita miliki? Di mana sukacita yang diberikan Tuhan untuk kita itu? Ketika kita merasa khawatir akan hidupnya kita merasa khawatir bagaimana kita meninggalkan dunia ini, kita merasa khawatir bagaimana keluarganya kita, di mana sukacita yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Di mana roh Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah menangis. Tuhan tidak pernah gelisah. Ketika dia mau disalibkan, Yesus ketika mau disalibkan, dia tidak gelisah. Ya, dia menangis, tapi bukan menangis karena penderitaan, tidak. Tapi karena pergumulan yang luar biasa yang terjadi dalam dirinya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Tuhan. Ketika Tuhan mengalami pencobaan yang luar biasa di Taman Getsemani, dia hanya berkata pada akhirnya, ini kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Bisakah kita berkata begitu pada Tuhan di dalam doanya kita? Ketika kita mengalami masalah di dalam hidupnya kita bisa berkata pada Tuhan begitu? Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Atau kita berkata, Tuhan, aku mau bisa lewat daripada pencobaan ini. Apakah Ayub berkata pada Tuhan, Tuhan hindari? Tidak. Tapi Ayub menjalankan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia alami, meskipun dia dibenci, meskipun dia ditinggal oleh saudara-saudara, oleh teman-temannya, oleh istrinya, anak-anaknya semuanya mati, hartanya semuanya habis. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tetap dia bersuka cita di dalam Tuhan. Dan yang terjadi apa? Kita tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Ayub. Kalau kita tidak melihat ceritanya secara utuh. Tetapi yang terjadi, Ayub tetap setia pada Tuhan. Di tengah masalah yang terjadi, dia tetap setia dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita melihat di firman Tuhan berkata, Tuhan mengembalikannya berkali-kali lipat. Kalau ada yang berkata, Tuhan akan mengembalikan hartamu berkali-kali lipat. Langsung kita bilang, kalau begitu Tuhan, ayo berikan penderitaan yang banyak Tuhan. Karena aku tahu
akan berkali-kali lipat nanti Tuhan berikan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah berbicara dengan pencobaan yang kita alami, apa yang akan terjadi pada kita akhirnya Tuhan tidak pernah kasih tahu. Karena rencana Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang harus kita pegang, kita harus percaya bahwasanya rencana Tuhan itu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Rencana yang penuh dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk di dalam hidupnya kita. Ketika kita sakit dalam keadaan posisi yang sangat-sangat sakit, percayalah, di dalam kesakitan yang kita alami, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tadi saya baru cerita dengan mama di mobil. Tadi pagi saya juga baru tahu. Temannya saya, yang dulu kita sama-sama di Metodis, seorang pemimpin persekutuan pemuda yang luar biasa. Bahkan dia diusir dari keluarganya hanya gara-gara dia mau percaya pada Yesus. Dia diusir. Akhirnya dia tinggal, kalau Ibu Diana tahu, di Metodis itu yang di atas di belakang gereja, lantai 2 di belakang gereja itu dulu bukan kelas, itu rumah pendeta. Jadi di situ dia tinggal. Keluarganya tidak mengakui dia. Dia ngambil keputusan untuk ngikut Tuhan. Tetapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Orang yang demikian luar biasanya, tetapi nggak tahu apa yang terjadi, akhirnya dia berbalik kembali kepada kepercayaan yang lama. Bahkan kalau Bapak Ibu dengar dulunya di Siantar ada Vihara Kuan Im yang waktu itu pernah terbakar, dia juga termasuk ada yang di dalam situ, bahkan dia melompat dari lantai 2 ke bawah karena kebakaran ingin menyelamatkan diri, dan kalau nggak salah pada saat itu kakinya patah. Minggu kemarin saya dengar dia masuk rumah sakit dalam kondisi koma. Dan tadi pagi saya sebenarnya semalam sih, tapi saya nggak baca WA-nya. Tadi pagi saya baru tahu dia sudah dipanggil Tuhan. Seminggu di ICU koma, tidak sadar, tidak tahu apa-apa. Hari Kamis saya masih dengar kabar giginya selama di ICU giginya rontok 9. Saya ketemu Kamis, kalau nggak salah hari Rabu itu giginya rontok sekaligus 9 biji. Dan tadi pagi semalam sudah meninggal. Yang ingin saya katakan apa? Saya juga lupa. Yang ingin saya katakan dengan kejadian ini, saya tidak membandingkan dia. Tapi yang ingin saya katakan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah. Dalam kondisi apapun, sesakit apapun, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Kita semuanya punya pengharapan. Kita bukan orang dunia yang kata Tuhan tidak ada pengharapan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah. Ketika kita mengalami pergumulan, saya jawab saja dengan jujur di dalam hatinya saudara. Maaf saya kurang enak. Dalam hatinya saudara jawab aja dengan jujur begini. Ketika masalah-masalah terjadi di dalam kehidupanmu, ketika pergumulan-pergumulan terjadi dalam kehidupanmu, apakah fokus hidupmu masih terarah kepada Tuhan? Ketika masalah terjadi di dalam kehidupanmu, tiba-tiba pekerjaan hilang, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba perusahaan rugi, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita begini dan begitu dan begitu dan segala. Ketika masalah itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya kita, pertanyaan yang sederhana, jawab dengan jujur di dalam hati saudara sendiri. Apakah kita masih berharap pada Tuhan? Atau kita kehilangan arah dalam hidup ini? Tuhan sebenarnya apa sih tujuanmu? Tuhan sebenarnya ngapain sih aku hidup dalam dunia ini? Kok Tuhan masalah gak pernah berhenti? Kok Tuhan uangnya gak pernah datang-datang, gak pernah cukup-cukup? Kok Tuhan dan begini dan begitu? Kita mengeluh terus sama Tuhan, sehingga tanpa kita sadari, kita kabur akan tujuan hidup kita dalam dunia ini. Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Kalau nggak salah saya ngomongnya di sini juga. Tanya pada diri kita sendiri. Apa sih talenta yang kita miliki? Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya kita? Pribadi demi pribadi. Sudah ketemu jawabannya apa?
Apa yang sudah Tuhan berikan? Apa yang Tuhan rencanakan? Kalau kita masih belum menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya kita, artinya kita kehilangan arah. Tapi yang pasti setiap kita, kemarin saya pernah tanya begini dan kemudian saya ada bilang satu hal. Satu yang pasti yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan itu adalah kita semua ada di dunia ini untuk menyembah Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Pasti, setiap kita pasti tujuannya itu satu. Yang lainnya lagi masing-masing pribadi kita cari. Tapi semua yang satu itu pasti. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah Dia. Amin. Nah, ketika masalah datang kita hilang arah. Seharusnya kita menjadi penyembah Tuhan, akhirnya kita bingung. Bangun tidur kita gelisah, nanti mau makan apa? Bangun tidur kita gelisah, nanti di kantor dimarahin orang enggak? Bangun tidur kita gelisah, nanti dapat kerjaannya banyak atau enggak? Dan segala sesuatunya. Padahal kan tujuan hidupnya kita itu adalah menyembah Tuhan. Seharusnya yang terjadi ketika kita bangun tidur, kita sembah Dia. Kita tinggikan Tuhan terlebih dahulu. Kita gak usah khawatir akan hidup di dalam dunia ini. Tapi yang terjadi kan kebalikannya. Saya tidak bisa pungkiri karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih hidup di dalam dunia. Yang mau gak mau kita berhadapan dengan masalah-masalah di dalam dunia ini. Namun yang terjadi Bapak Ibu, dari kitab Kolose, kita melihat bahwasanya yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini bukan terjadi hanya di kita saja. Sebelum-sebelumnya hal ini juga sudah pernah terjadi. Terkhusus karena kita baca dari kitab Kolose, maka jemaat di Kolose juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami persoalan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan berjamaah mereka, semuanya mereka alami, pergumulan-pergumulan mereka alami. Yang mereka alami adalah bagaimana mereka tertekan oleh pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Bagaimana mereka menghadapi kebingungan rohani, peperangan rohani dan segala macamnya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kemudian Paulus mengetahui apa yang terjadi. Paulus adalah orang yang membangun jemaat Kolose. Meskipun pada saat itu dia tidak ada di tempat itu. Dia mengetahui apa yang terjadi. Bapak Ibu, sebagai seorang anak-anak Tuhan yang baik, seharusnya kita juga begitu. Maksudnya begitu itu bagaimana? Maksudnya begini, ketika kita sudah membangun sebuah jemaat, ketika kita sudah membangun sebuah persekutuan, ketika kita sudah membawa jiwa pada Tuhan, seharusnya kita sebagai pembawa-pembawa, sebagai pemimpin-pemimpin itu mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang yang kita naungi itu. Bagaimana pergumulannya, apa yang terjadi dan segala sesuatunya. Terkhusus yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya kita nggak usah ngomong. Dan Paulus juga demikian. Ketika dia mengetahui jemaat Kolose mengalami hal-hal yang membingungkan, tertekan dan mulai keluar daripada jalurnya. Paulus tahu dan Paulus menulis surat untuk mereka. Di dalam suratnya Paulus dia mengatakan hal-hal yang bukan memberikan sesuatu yang apa. Tapi dia hanya memberikan sebuah kalimat yang menguatkan jemaat di Kolose untuk bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan yang mereka alami. Dan Bapak Ibu saya ingin sampaikan pada saudara begini. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami pergumulan dan segala sesuatunya, tolong. Jangan terlalu berharap kepada orang-orang yang saudara anggap bisa menolong saudara. Tapi minta tolonglah pada Tuhan. Amin. Nah, karena Paulus tahu, Paulus hanya mengatakan, untuk bisa menghadapi masalahmu, untuk bisa menghadapi persoalanmu, Paulus berkata di Kolose yang tadi kita baca ayat 1 sampai 5 Kolose 1 15 sampai 20 dengan intinya untuk bisa engkau melewati masalah di dalam kehidupanmu,
intinya yang pertama dari Kolose 1:15-20 itu adalah kenallah siapa itu Tuhan Yesus. Amin. Pengenalan yang benar akan Kristus itu bisa membuat kita melewati masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah mulai dengan cerita bahwasanya kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Kita disebut sebagai anak dan Yesus dan Kristus itu adalah Bapanya kita. Alangkah kurang ajarnya kita sebagai seorang anak kalau kita tidak tahu siapa orang tuanya kita. Amin. Bagaimana kalau anak jasmaninya kita mengatakan, aku tidak kenal bapakku, aku tidak kenal ibuku, gimana perasaan kita? Bagaimana seorang anak tidak kenal bapaknya? Bagaimana seorang anak tidak kenal siapa orang tuanya? Kalau kita kenal orang tuanya kita, kalau kita kenal bapaknya kita siapa, seharusnya kita pasti tidak perlu khawatir di dalam hidupnya kita. Amin. Contohnya beginilah. Kita punya masalah, kemudian kita bingung gimana menyelesaikan masalahnya, kita bicara masalah yang sederhana aja deh. Tapi kan kita punya orang tua, kita punya papa, kita punya mama. Kemudian ketika kita bergumul, kita nggak tahu lagi bagaimana menyelesaikannya. Biasanya anak akan cari orang tuanya. Saya punya masalah ini gini, bagaimana? Apakah orang tuanya marah? Ada orang tuanya kasih solusi. Kalau orang tuanya ada anaknya punya masalah datang menceritakan, kemudian orang tuanya marah-marah dan segala sesuatu, ayo introspeksi dirinya kita orang tua yang baik atau apa? Seharusnya kita mendukung anaknya kita untuk bisa keluar daripada masalahnya dia dengan kondisi yang baik. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupanmu, yang pertama, kenallah siapa itu Kristus. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena Kristus itu adalah Bapanya kita. Kalau kita kenal dia, kalau manusia, orang tua jasmani kita yang di dunia ini kita bisa percaya dia bisa menyelesaikan masalahnya kita, apalagi orang tua rohaninya kita yang menciptakan dunia ini, apakah dia tidak bisa menyelesaikan masalahmu? Dua minggu yang lalu, sebelum Pak Ginting, siapa? Ibu Supi ya yang khotbah. Nah, ketika Ibu Supi khotbah, waktu itu khotbah, saya lagi duduk biasa di sana, iseng-iseng karena handphonenya saya karena silent dia bergetar terus, saya lihat ternyata di grupnya WA teman-teman gereja dulu yang di Metodis yang dulu, mereka lagi berbicara tentang kekristenan, tentang iman Kristen, tentang mujizat dan segala sesuatunya. Padahal saya udah abaikan, saya udah bilang sama mereka, saya nggak ikut campur, kalian apa mau ngomong apa terserah, saya lagi ibadah. Nanti selesai saya baru ikut, kalau saya ingin komen, saya kasih komen. Tapi pada saat itu kemarin saya langsung balas, ada gara-gara satu kalimat. Ada teman saya berkata begini, mujizat itu sekarang enggak ada lagi. Hanya gara kalimat itu akhirnya kesel, saya balas. Saya bilang begini, mujizat sampai hari ini masih ada. Saya jawabnya begitu aja, mujizat sampai hari ini masih ada. Mohon maaf, saya nggak bisa lanjut karena saya lagi ibadah, saya tulis. Udah saya diamkan. Wah, teman saya nggak apa. Habis ibadah dia langsung telepon, nggak saya angkat karena saya silent juga, saya nggak dengar, nggak saya jawab sampai hari ini. Terakhir saya di rumah saya baca lagi, dari saya balas, kemudian saya baca, saya urut ke bawah. Ternyata ada satu kalimat dia sendiri yang jawabnya begini. Kalau kita nunggu mujizat, terjadi, kita sudah mati. Nah, saya langsung bilang, pertanyaanmu sudah engkau jawab sendiri. Paham nggak Bapak Ibu? Kenapa saya jawabnya begitu? Pertanyaanmu, kan pertama dia bilang gini,
mujizat sudah tidak ada lagi. Kemudian saya bilang, mujizat masih ada sampai sekarang ini. Kemudian dia di dalam balasannya dia ada berkata begini, mujizat, kalau kita menunggu sampai mujizat terjadi, kita sudah amsyong duluan katanya dalam lagu dia. Sudah KO duluan. Nah, langsung saya bilang, kamu sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Bapak Ibu paham gak yang saya bilang? Dari urutan itu Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan? Yang saya sampaikan pada mereka begini. Yang saya sampaikan pada teman saya begini. Mujizat itu tidak pernah hilang. Dan ketika saya bilang kamu sudah jawab sendiri, karena kalimat yang dia jawab, kalau kita menunggu mujizat terjadi dalam kehidupannya kita, maka kita akan amsyong, akan KO duluan, akan kalah duluan. Pertanyaannya, kenapa saya bilang kamu jawab sendiri, sudah kamu jawab sendiri, kenapa? Kan dia akui. Sebenarnya dia sendiri secara tersirat mengakui bahwasanya mujizat itu nggak pernah hilang. Tapi kan dia bilang, kalau kita menunggu mujizat itu terjadi, maka kita amsyong duluan. Artinya apa? Kita sendiri yang tidak sabar menunggu mujizat itu terjadi. Ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Mungkin kita ada janji sesuatu dengan orang, mungkin ya. Mungkin jam 12 kita harus melakukan ini. Jam 12.00. Kita nggak punya sesuatu untuk bisa memenuhi tenggat waktu itu, untuk memenuhi tugas yang diberikan, kita nggak punya. Akhirnya mulai gelisah, waktu sudah sangat dekat. Kita memang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, waktunya mepet Tuhan, saya perlu begini, saya perlu ini, waktunya sebentar lagi Tuhan. Kemudian jam 11.55, semakin kita khawatir. Lanjut lagi, semakin lagi kita khawatir. Sampai jam 11.58, kita sudah mulai bersiap. Mungkin 11.55 kita sudah bersiap-siap cari cadangan. Kita bersiap-siap minta tolong kepada manusia udah. Kita sudah berpikir, wah ini kalau Tuhan gak jawab saya harus begini. Karena gak mungkin saya jam 12 nanti orangnya akan datang dan begini dan begitu. Kita sudah khawatir dulu. Akhirnya jam 11.59 kita sudah mulai telepon ke orang, tolong dong, bantu dong, nanti jam 12 orangnya mau begini. Ternyata, kemudian kita bilang, ternyata, sebenarnya jawaban Tuhan itu akan datang jam 11.59. Paham? Tapi karena kita nggak sabar, kita sudah minta tolong sama orang lain. Padahal Tuhan akan menolongnya kita pada jam 11.59. 1 detik sebelum jam 12. Tapi karena kita yang nggak sabar, kita minta tolong sama orang, dan kemudian kita katakan apa? Tuhan tidak menolong kita. Amin. Yang harus kita pegang, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Amin. Kemudian Paulus memberikan jawaban yang kedua lagi di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Bisa tolong bukakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Tiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang saudara pikirkan sekarang ini? Jawab saja dalam hati. Apa yang saudara pikirkan dalam kehidupan ini? Keluargamu, perutmu, kesehatanmu, kebutuhanmu. Padahal Tuhan katakan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Paulus memberikan 2 jalan untuk kita mengatasi setiap masalah dalam kehidupannya kita. Yang pertama, kenallah akan Tuhan. Yang kedua, pikiranlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, kita lihat satu. Pengenalan akan Yesus. Kolose 1 15 ayat 17, Mas. 15 sampai 17, Mas. Kolose 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca kita harus tahu bahwa dikatakan Yesus itu ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia lebih dulu ada daripada masa lalu. Dia lebih dulu ada dari segala pergumulan yang kita hadapi. Artinya apa? Yesus bukan seorang guru atau nabi, tapi Dia adalah Allah itu sendiri yang nyata. Dialah yang hidup, Dialah yang ada di dalam hidupnya kita. Dialah tujuan akhir daripada hidupnya kita. Amin. Dia yang ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia yang menciptakan kita. Pengenalan akan Yesus yang pertama itu adalah Yesus adalah pusat dari segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kita. Kita adalah murid daripada Tuhan itu. Yesus adalah gurunya kita. Yesus bukan hanya sebagai seorang manusia, tapi Dia adalah Allah itu sendiri. Yang nyata, Dia Tuhan yang nyata. Dia Allah yang nyata. Dan Dia juga manusia yang nyata. Jangan dibingungkan dengan apa yang ada di YouTube pada masa sekarang ini. Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus itu mati disalibkan dan segala sesuatunya. Itu pemikiran yang sangat sederhana, yang sangat kecil. Dan kenapa pendapat itu bisa muncul demikian luar biasanya, demikian masifnya di dalam YouTube? Karena Tuhan menutup mata hatinya mereka supaya mereka tidak bisa mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan itu. Tapi kalau kita yang dibentuk oleh Tuhan, kalau kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita bisa memahami Tritunggal itu dengan baik kok. Ya, pengenalan akan Tuhan yang pertama itu adalah Yesus adalah pusat segala sesuatunya. Kita bukan seperti teori Darwin yang mengatakan kita dari monyet. Emang nenek moyang Bapak Ibu dan saya monyet? Kita diciptakan oleh Roh-Nya Tuhan. Jadi kalau kita tidak kenal siapa itu Yesus, maka kita juga bingung. Kenapa kita hidup dalam dunia ini? Jadi pengenalan akan Tuhan yang pertama itu adalah Yesus itu adalah pusat segala sesuatunya. Jadi jangan hanya mengenal Yesus di dalam kepala kita sendiri, tapi kenali Tuhan itu di dalam hati. Kalau kita memakai kepalanya kita, dalam arti kata otak dan pikirannya kita. Kalau kita memakai kepala kita untuk mengenal Yesus, kita tidak akan bisa mengenal Yesus. Yesus tidak bisa diceritakan secara ilmiah. Bagaimana kita bisa menceritakan Yesus secara ilmiah? Contoh paling sederhana, dari kelahirannya. Bagaimana dia bisa dilahirkan dari seorang wanita yang masih murni? Tidak ada ceritanya begitu. Itu saja sudah tidak masuk di akal. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang buta? Bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu tidak bisa dipikirkan dengan logika, tidak bisa dibuktikan dengan logika, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Yesus bisa mengusir orang yang roh jahat yang merasuki seseorang, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa Yesus memilih babi tempat kuasa roh itu pergi? Tidak bisa juga dibuktikan secara ilmiah. Jadi pengenalan akan Yesus itu bukan hanya di kepala kita, tapi mari kenallah Dia di dalam hatinya kita. Amin.
Hidup itu bukan kebetulan. Kita hidup di dunia ini bukan kebetulan kita hidup. Bukan kebetulan saya jadi anaknya mama saya. Bukan kebetulan Sebastian jadi anaknya saya. Bukan kebetulan si Yepta anaknya Bu Diana. Bukan kebetulan. Tetapi hidup kita di dalam dunia ini sudah Tuhan rencanakan. Kita semua hidup itu karena Yesus. Dan kita mati juga untuk Yesus. Amin. Jadi setiap kita bukan diciptakan dengan kebetulan, tapi setiap kita diciptakan dengan tujuan-tujuan yang Tuhan persiapkan untuk kita pribadi demi pribadi. Saya tadi katakan, mungkin ada tujuan hidupnya kita yang berbeda. Ada. Tanya sama Tuhan apa itu. Tetapi yang satu yang pasti, setiap kita hidup dan kita mati untuk Yesus. Amin. Kalau engkau berkata aku sebagai anak-anak Tuhan tapi aku nggak mau hidup untuk Tuhan, aku nggak mau mati untuk Tuhan, jangan katakan engkau orang Kristen. Jangan katakan engkau anak Tuhan Yesus, jangan. Tapi kalau kita siap mati untuk Yesus, kita hidup untuk Yesus, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, pengenalan akan Yesus. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. 19:22 Mas. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam. 19 ya Pak. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Pengenalan Yesus yang kedua itu adalah satu. Yang satu apa tadi Bapak Ibu? Yesus pusat segala sesuatunya. Yang kedua, Yesus itu adalah pendamai dan penebus. Firman Allah berkata bahwa melalui salibnya, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Melalui salibnya, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terputus hubungannya dengan Allah. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus, Dia menyatukan kita kembali. Dan bukan itu saja. Bukan hanya mendamaikan saja. Tapi dengan Yesus mati di atas kayu salib, Dia telah membuat kita menang atas segala sesuatu. Menang atas dosa-dosanya kita dan menang atas segala masalah dalam kehidupannya kita. Dia sudah membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelum Yesus itu disalibkan. Oleh sebab itulah kita bisa berkata bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang. Seharusnya kalau kita mengakui diri kita adalah umat pemenang, kita harus menjalankan hidup kita sebagai orang yang sudah menang. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-80. Kita sudah merdeka 80 tahun. Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka? Atau masih ada sebagian kita yang masih dijajah dalam bentuk beribadah, dijajah dalam bentuk mempercayai iman percaya kita sendiri, dan banyak hal. Kita dikatakan merdeka tapi sebenarnya kita masih terikat. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita ini adalah umat pemenang. Kalau kita adalah umat pemenang, kalau kita adalah orang-orang yang merdeka, kalau kita adalah orang-orang yang sudah bebas dari penjajahan, kalau kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari segala ikatan, seharusnya masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan segala sesuatunya itu tidak lagi menjadi kekhawatiran di dalam kehidupannya kita. Karena kita adalah orang yang merdeka. Karena kita adalah pemenang. Kita sudah menang dari sakitnya kita sudah menang dari masalahnya kita sudah menang dari segala sesuatunya. Karena Tuhan yang membuat kita menang.
Jadi pengenalan akan Tuhan yang kedua itu adalah Yesus mendamaikan, Yesus adalah seorang pendamai dan penebus. Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga dan dia membawa kita kepada kehidupan kita yang lebih baik lagi. Jangan biarkan ketakutan dunia ini menguasai saudara. Ketika kita takut melihat dunia ini, ya sama. Wah, nanti besok atau kapan nanti di Binjai ada demo, nanti kita khawatir untuk keluar. Bapak Ibu, khawatir dan bijaksana itu bedanya tipis. Jangan kita berkedok dengan rasa khawatir, tapi kita bilang itu bijaksana. Amin. Jangan biarkan ketakutan dunia menguasai kita. Takut nggak makan, takut nggak bisa bayar tagihan, takut ini, takut itu, dan segala sesuatu akhirnya menguasai hidupnya kita, sehingga kita fokusnya kita hilang daripada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu mari, jangan biarkan ketakutan dunia mempengaruhi kehidupannya kita. Tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, kalaupun sampai terjadi kita harus gelisah. Kalaupun terjadi kita harus merasa khawatir. Kembali kepada yang sebelumnya. Ingatlah, ketika kita khawatir, ketika kita gelisah, ingatlah bahwasannya Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan yang sudah terputus sudah Tuhan damaikan kembali, dan kita sudah menjadi anak. Ini tanda kutip ya, tanda kutip ya. Kita sudah menjadi anak yang ditangkap kembali. Kita bukan seperti anak buangan lagi, tapi kita sudah menjadi anaknya yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Allah Bapa itu bertanggung jawab atas hidupnya kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Damai Kristus itu jauh lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi. Bodoh amat orang-orang yang duduknya sampai enggak bisa tidur, sampai enggak bisa makan, sampai enggak bisa makan, hanya mikirkan masalah, hanya mikirkan sakit, hanya mikirkan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Bodoh. Beneran? Gara-gara ada masalah enggak makan. Gara-gara putus cinta enggak makan. Gara-gara sakit enggak makan. Ya kemarin saya sakit, saya enggak makan karena dibawa sop gugur. Saya enggak bisa makan. Ya. Tapi kan saya bilang kemarin, jadi anak Tuhan ayolah. Jadi seperti orang yang ada di film-film India. Sakit nyanyi, mati nyanyi, ada masalah nyanyi, mau dibunuh orang nyanyi, semua nyanyi. Ayolah bersuka cita. Kenapa harus takut? Iya kan? Damai Kristus itu lebih jauh, lebih kuat daripada masalah yang kau alami. Amin. Ketika ada masalah yang menurut saudara sangat berat di dalam hidupmu, tapi ketika engkau ingat pada Tuhan, ketika engkau ingat pada Tuhan, dan engkau memusatkan pikiranmu pada Allah Bapa di surga, engkau memusatkan pikiran pada Tuhan, percayalah, pada saat itu, damai yang sesungguhnya akan ada di dalam diri. Kenapa saya bilang damai yang sesungguhnya? Karena ada damai yang palsu. Gini, Bapak Ibu pernah nggak tiba-tiba ketika engkau duduk ada masalah, ada persoalan, kemudian kita mencari kedamaian, oke kita merasa damai, kita mencari kemudian kita merasa damai, wah damai, udah kita mulai bisa melupakan segala sesuatunya. Itu saya bilang damai, tapi belum damai yang sesungguhnya. Amin. Saya bilang damai tapi belum damai yang sesungguhnya. Iya itu damai membuat saudara damai, membuat saudara nyaman, tapi belum yang sesungguhnya. Yang harus kita cari lebih daripada itu. Yang harus kita cari sebenarnya damai yang lebih daripada itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami begini. Engkau ada masalah atau sedang ada pergumulan, kemudian engkau duduk, engkau menenangkan diri, engkau mencari kedamaian, engkau kemudian tiba-tiba
Engkau merasa seolah-olah dunia ini hanya ada engkau sendiri. Segala suara enggak ada. Segala sesuatu yang kosong dan benar-benar kosong. Engkau merasa damai, yang sangat damai. Pernah mengalami hal yang begitu? Pernah? Tiba-tiba engkau merasa seolah-olah sendiri dan segala sesuatu enggak ada dengar suara, enggak ada ini, walaupun engkau ada di tengah keramaian, enggak dengar apapun juga. Pernah? Pernah? Kalau pernah, itulah damai yang sesungguhnya. Pada saat itu kita nggak mikirin apapun juga. Kenapa saya bilang tadi damai yang pertama itu belum saya bilang damai pas gini. Engkau ada masalah dan cari-cari dan segala sesuatu, kemudian engkau merasa damai. Oke? Damai. Tapi ketika engkau merasa damai, paling hanya waktunya sebentar, kemudian engkau gelisah lagi. Benar kan? Kita gelisah lagi. Tapi ketika engkau mendapatkan damai yang seperti yang tadi saya katakan, maaf, nanti sebelum saya lanjut, tapi ingat di titik ini nanti saya lupa. Sebelum saya lanjut saya katakan, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah mengalami pada satu saat saya mengalami hal yang begitu. Saya merasa untungnya tidak lagi nyetir. Kalau lagi nyetir bahaya juga gitu. Tapi saya percaya Tuhan nggak akan memberikan kedamaian begitu pada saat kita nyetir sampai nggak tahu apa-apa, sampai nabrak kemana-mana, enggak. Tapi saya mengalami di mana suatu saat ketika saya bergumul, saya merasa seolah dunia ini kosong. Saya merasa bahwa hanya saya aja yang ada di dalam dunia ini. Dan saya merasa ketenangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu yang sebenarnya kita cari. Amin. Nah, kan tadi sampai mana? Ya damai. Ya itu yang kita cari. Bukan itu tadi ibunya juga lupa. Jadi saudara, yang ingin saya katakan pertama, masalah yang ada di dalam dunia ini kalah oleh kedamaian Tuhan berikan. Jangan takut. Damai yang Tuhan berikan itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi dalam dunia ini. Tujuan hidup orang percaya yang ketiga, tujuan hidup orang percaya di tengah dunia yang susah. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Tadi dua pengenalan akan Tuhan. Yang pertama itu adalah Yesus adalah pusat segalanya. Yang kedua, Yesus adalah pendamai dan penebus. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupannya kita. Kita buka di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang ketiga ini adalah tentang tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya di tengah dunia yang susah. Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Langsung kita berkata begini, bagaimana kita pikir masalah yang di atas kalau hidupnya kita sendiri di bumi ini masih punya masalah. Yang hanya bisa pikirkan masalah yang di atas adalah orang-orang yang hidupnya sudah berkecukupan, tidak ada kekurangan, yang uangnya banyak dan segala sesuatunya. Maaf Bapak Ibu, kalau saudara mungkin pada tahap itu, saudara juga akan berkata, bagaimana aku bisa memikirkan yang di atas, nanti usahaku gak jalan, nanti uangku gak ada lagi, gak bisa. Pertanyaannya, kapan bisanya? Gak akan bisa kalau kita selalu berkata begitu. Tapi kalau kita memberikan diri kita pada Tuhan, pasti kita akan bisa. Minggu kemarin saya tanya dengan teman di mana tempat saya melayani, saya tanya sama mereka, suami istri. Kamu sudah jadi koordinator di tempat ini, kamu sudah melayani, kapan jadi pendeta? Nanti Pak, belum bisa. Saya tanya istrinya, kapan kamu ditabiskan jadi pendeta? Nanti Pak, belum bisa. Saya tanya lagi rekam pelayanannya, kapan kalian dibaptis? Nanti Pak, belum bisa. Jawabannya sama, nanti belum bisa. Saya balikkan sama dia, saya balikkan dengan mereka. Kalau jawaban kalian belum bisa, saya tanya, kapan bisanya? Saya juga belum bisa jawab. Ya belum bisa semua. Tapi saya bilang begini, tidak ada kata bisa.
Tapi yang seharusnya kita lakukan itu adalah lakukan saja apa yang kita katakan tidak bisa itu. Karena pada saatnya nanti Tuhan yang akan bisakan kita. Atau kita berkata, saya belum layak untuk melayani Tuhan. Pertanyakan kembali, kalau belum layak, kapan layaknya? Enggak akan pernah layak. Setiap kita, termasuk saya, tidak pernah akan layak untuk melayani Tuhan. Kalau kita berkata layak. Setiap kita tidak pernah akan layak untuk melayani Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Jadi saya, orang-orang, teman-teman hamba Tuhan berkata enggak layak, enggak ini. Bagi saya enggak ada masalah. Bukan mereka yang melayakkan saya, tapi Tuhan yang melayakkan saya. Kalau Tuhan mau ambil. Kalau Tuhan suruh mau layani, layani. Kalau Tuhan suruh saudara layani, layani. Engkau berkata, saya belum layak Tuhan, masih banyak kesalahan. Kalau Tuhan yang berkata engkau layak, kenapa kita berkata kita tidak layak? Itu soal melayani. Tapi kalau Tuhan berkata, itu rumah yang harganya 50M aku kasih untukmu. Jawabannya kita apa? Terima kasih Tuhan? Enggak. Langsung kita bilang, wah senang-senang kita jari-jari. Terima kasih sama Tuhan aja, enggak pernah. Enggak pernah, dan kita juga enggak pernah bilang. Meskipun kita dapat rumah yang mungkin harganya 50M, maaf kata, mau gaji pembantu, mau gaji ibu apa sekarang asisten rumah tangga untuk bersihkan rumah aja gajinya enggak cukup, enggak bisa kita bayar. Tapi kita senang karena dapat rumah yang harganya rumah yang demikian besarnya. Kenapa kita enggak bilang sama Tuhan waktu kita tua, ketika Tuhan ingin memberikan rumah itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau berikan aku rumah yang demikian besarnya dengan harga yang demikian luar biasanya, maaf Tuhan, aku belum layak untuk rumah itu. Kita bilang sama Tuhan begitu? Atau kita bilang, wah, kalau aku bilang enggak layak, enggak, kapan lagi dapat rumah yang begini? Langsung kita ambil tanpa kita mikir, iya kan? Tapi ketika disuruh melayani Tuhan, langsung kita bilang, belum layak Tuhan. Kapan kita layaknya? Tujuan hidup orang percaya di tengah kesusahan itu adalah carilah perkara yang di atas. Kalau kita hanya mencari yang ada di dunia ini, membuat kita stres. Gaji tinggi kurang tinggi, uang banyak kurang banyak. Ada saudara melihat orang yang sudah ekonominya cukup mapan, udah tidak bekerja? Ada saudara lihat konglomerat yang ada di Indonesia atau orang-orang yang terkaya di dunia itu berhenti bekerja? Atau kalau saudara melihat daftar kekayaan dari orang-orang kaya tersebut yang dikeluarkan oleh sebuah majalah terkenal setiap tahunnya, apakah hartanya mereka setiap tahun berkurang? Tidak. Tapi sebagian besar dari mereka, harta mereka setiap tahun bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada sesuatu yang mereka lakukan untuk menambah hartanya. Artinya apa? Orang yang sudah kaya pun tetap saja mencari kekayaan. Sebenarnya Tuhan berkata apa? Carilah dahulu perkara yang ada di atas, bukan yang di dunia. Semakin kita mencari hal yang ada di dunia ini, semakin kita stres, semakin kita punya masalah. Cukup nggak pernah cukup, layak belum nggak pernah layak. Segala sesuatu nggak pernah cukup bagi manusia. Manusia ini orang serakah. Maaf, kita ini semua orang serakah. Kita semua, saya katakan kita semua termasuk saya, orang serakah. Tidak ada pernah kata cukup di dalam hidupnya kita. Tapi kalau kita mencari perkara yang di atas dengan cara seperti kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah cukup untuk mencari Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup. Tapi yang masalah yang terjadi, kita tidak pernah cukup mencari sesuatu di dalam dunia ini. Oke? Kita tidak pernah merasa cukup untuk mencari sesuatu di dalam dunia ini. Tapi ketika disuruh mencari Tuhan, kita katakan apa? Cukup Tuhan. Sudah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah. Masalahmu, masalah yang kita hadapi,
Masalah yang terjadi dalam dunia ini, solusinya satu, pengenalan akan Tuhan. Kenal Tuhan kita dengan baik. Yang kedua, tahu bagaimana sebenarnya orang percaya hidup di dalam dunia ini. Saat bekerja sebagai orang-orang percaya, itu adik-adik yang masih bekerja di belakang, termasuk saya, dan termasuk beberapa teman yang masih bekerja. Saat bekerja, ingatlah, engkau bekerja bukan untuk perusahaanmu. Engkau bukan bekerja untuk atasanmu. Engkau bukan bekerja untuk dirimu. Tapi engkau bekerja untuk Tuhan. Ketika engkau bekerja untuk Tuhan, sebaiknya, seharusnya yang kita lakukan, ayo. Apa? Kalau kita bekerja untuk Tuhan, seharusnya yang kita lakukan itu apa? Ayo yang bekerja. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, seharusnya kita bagaimana? Nah, bagi yang bekerja, saya ingin pesannya begini. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bekerja, ingatlah, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat ya, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk atasannya kita, bukan untuk pemilik perusahaan, bukan untuk orang tuanya kita, bukan untuk keluarga kita, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita punya pikiran bahwasanya kita bekerja untuk Tuhan, maka meskipun gajimu kecil, meskipun gajimu kurang, meskipun gajimu dibayar yang gak lancar, ingat, selalu memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena engkau lakukan itu untuk Tuhan. Jangan hanya berharap Tuhan memberikan kita yang terbaik, tapi kita berikan Tuhan yang terburuk. Itulah sebabnya berapa tahun yang lalu ada orang yang pagi-pagi, yang pernah saya cerita sama saudara, pagi-pagi ada orang telepon sama saya, "Mak, Pak, Bapak pendeta di gereja ini kan?" "Iya." "Kenapa, Bu?" "Ya," saya mau ngomong ibu, tapi saya nggak ngomong nama. Ya, saya tanya, "Kenapa, Bu?" "Pak, saya mau tukar uang kecil, uang receh. Bapak ada nggak?" "Hah? Saya lagi menyetir." "Emang ibu mau tukar berapa?" Kemudian uang 200 ribuan, "Pak, saya mau tukar yang kecil-kecil, yang 1000-an, yang 10.000 dan apa, yang uang pecah lah," dia bilang. "Bapak mau, ibu mau cari uang kecil, kok telepon saya?" Jawabannya menusuk hati saya. "Pak, biasanya di gereja banyak uang kecil, Pak." Tahu di gereja kenapa banyak uang kecil? Yang kasih persembahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan segala. Makanya banyak uang kecil. Jadi dia tukar uang ke gereja. Pintar orangnya ya. Maaf, saat itu juga saya marahin dia. Ibu kurang ajar. Ya mungkin di gereja lain begitu, Bu. Di gereja kami enggak begitu, Bu. Kalau ibu minta uang di gereja, kalau ibu mau tukar uang kecil di gereja kami, maaf, ibu nggak akan dapatkan karena semuanya uang besar. Amin. Jadi itu kan kurang ajar, Bapak Ibu. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan begini, orang dunia sampai berpikiran kalau ingin tukar uang pecah, cari di gereja, karena di gereja banyak uang pecahnya. Kenapa? Kenapa muncul pikiran begitu? Karena orang dunia tahu secara umum jarang anak-anak Tuhan memberikan yang terbaik untuk gereja. Amin. Oke, nggak akan panjang lebar. Oke, kebetulan minggu kemarin saya melayani 2 tempat, pagi dan sore. Yang sore Bapak Ibu, saya ditunjukkan sama satu video. Sebenarnya saya kenal orangnya, tapi saya lupa di mana saya ketemu sama orangnya. Bapak Ibu, rumahnya, rumah yang dia tinggal. Oke. Bapak, ya sebagian kita ada saya tahu ada beberapa yang pelihara sapi kan, kambing. Atau sebagian kita pernah melihat kandang sapi atau kandang kambing itu kan.
Kandang sapi apa? Ada kayu-kayunya rapi, bersih, ada tempat minumnya, ada apanya semua. Benar kan? Tertata rapi. Rumah dari Bapak ini lebih buruk dari kandang sapi itu. Saya lupa minta videonya. Lebih buruk dari kandang sapi itu. Tidurnya di mana? Rumahnya nggak ada semen. Rumahnya lantai tanah. Bu Kos, rumahnya lantai tanah. Tiang-tiangnya dari kayu. Dindingnya papan, ada yang sudah jatuh, ada bolong, ada ini. Nah, ini saya ingin katakan begini. Sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia berkata orang Chinese itu orang-orang kaya. Itu orang Chinese juga. Tempat tidurnya, kamar mandinya, mungkin tempat mandinya sapi itu lebih bagus dari tempatnya dia. Kemudian saya dikasih tahu, inilah tempat dia tidur. Bapak Ibu tahu tempat dia tidur itu di mana? Dia tidurnya di atas tanah. Dia tidurnya di atas tanah. Ketika saya lihat video itu saya muncul rasa ibanya saya. Tapi kemudian saya lihat lanjut lagi videonya. Kemudian kebetulan teman saya yang merintis gereja di sana. Teman saya tunjukkan lagi. Ini kondisi sebelum dan ini kondisi setelah gereja membantu merenovasi rumahnya. Rumah yang tadi sangat tidak layak sudah mereka renovasi, lantainya sudah keramik, dindingnya sudah beton, tempat tidurnya sudah yang dipan yang spring bed yang besar, ada kamar mandinya dan segala sesuatunya. Itu dibuatkan oleh gereja untuk dia. Amin. Dan saat ini dia beribadah di situ. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia 11-12 dengan si Aan, tapi dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia ngatur parkir, dia ngantar orang sampai ke dalam. Ada ibu-ibu yang kena stroke, yang nggak bisa jalan, dia gendong, dia dari mobil dia gendong, dia taruh di kursi roda, dia dorong sampai ke tempatnya. Dan begitu apa yang terjadi? Gereja yang lebih besar dari gereja itu, kebetulan ada sekitar 2 gereja, mulai menggerogoti, mulai menggoda, ayo kamu jemaat di sini, kamu jemaat di sini. Ketika ingat ini hidupnya manusia, ketika dia dalam kesusahan, gereja tutup mata. Ketika satu gereja ini membantu dan dia sudah mulai meningkat, orang-orang sudah mulai melihat dia untuk menarik dia jadi jemaat. Itu gereja, apalagi orang luar. Ya Bapak Ibu, suatu saat nanti kemarin saya nggak kepikiran kalau suatu saat nanti ketika saya ada di sana, saya ajak salah satu dari kita ke sana. Saya ingin tunjukkan bagaimana mereka menolong orang-orang tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ketiga, selain 2 yang pengenalan akan Tuhan, yang ketiga itu adalah kita harus tahu tujuan hidup kita di dalam dunia ini apa. Tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam dunia susah ini apa. Kalau kita nggak tahu tujuan hidupnya kita itu, kita mau ngapain? Pertanyaan sederhana untuk kita introspeksi diri. Saudara bangun pagi-pagi berangkat ke kantor, kerja jam 8 sampai jam 5, kemudian pulang sampai rumah capek, tidur, besok pagi bangun lagi begitu, kemudian jam 8 berangkat kerja lagi, jam 5 pulang, tidur, besok lagi begitu lagi, dan begitu terus. Pertanyaannya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Hanya untuk mengenyangkan sejengkal perutnya kita aja, benar kan? Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita. Tapi kalau hari ini Tuhan langsung buka, Tuhan langsung berkata,
hari ini umpamanya, kalau langsung Tuhan buka dan langsung Tuhan berkata, engkau tiap hari aku kasih uang 10 juta. Engkau tiap hari aku kasih makan 3 kali sehari. Masih kerja enggak kita? Enggak kerja lagi. Ontang 1 hari 10 juta kok. Di luar makan, enggak kerja kita, jadi orang malas. Ya kan? Tapi kan Tuhan tidak mengatakan begitu. Tuhan hanya mengatakan begini, burung di udara pun burung kerjanya apa? Terbang sana, terbang sini. Makan. Punya anak? Punya cucu? Punya cicit? Punya. Mana cicit burung? Ayo. Punya cicit? Punya. Pernah nggak burung mati kelaparan? Pernah. Yang burung yang disangkar yang nggak dikasih makan sama orang yang dipelihara, mati kelaparan. Tapi kalau burung yang bebas di situ mereka nggak mati, nggak pernah kelaparan. Nggak usah khawatir. Jadi kalau kita tahu tujuan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini, maka kita akan berhasil mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya kita. Amin. Saya yakin saat sekarang ini kita sedang punya masalah. Saya yakin. Karena Siva sering bilang sama saya begini, Pak, bulan 6 Indonesia krisis, nggak bisa bayar hutang lagi pemerintah. Nanti masalah begini, begitu. Banyak. Khawatir. Takut. Apalagi kemarin demo sampai rusuh. Takut. Tapi sebagai anak Tuhan, seharusnya kita tidak khawatir. Mau dunia bagaimanapun, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang akan pelihara kita. Kuncinya hanya 2. 1, kenal dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa. Amin. Saat keluarga kita punya masalah, jangan melihat kepada masalah. Jangan melihat pada keluarga. Tapi jadikan Yesus sebagai pusat dan andalkan Yesus untuk menyelesaikan masalahnya kita. Kemarin saya kasih ilustrasi begini kan, masalahnya kita itu kecil sekali. Kemudian karena kita di ujung sana, kecil 1 titik saja. Tapi karena mata kita selalu melihat pada titik itu, semakin lama titik itu semakin dekat, semakin lama kalau dia jauh 1 titik, tapi ketika semakin dekat itu semakin besar enggak? Semakin dekat itu semakin besar. Dan semakin kita melihat pada masalah itu, maka masalah itu semakin besar dan menutupi kita semuanya. Dan kita ada di dalam masalah itu. Ketika kita ada di dalam masalah itu, kita enggak bisa melihat apapun juga. Nah, saya bilang yang gitu, jadi saya teringat sama film. Pernah nonton film judulnya beberapa waktu lalu, judulnya Thunderbolt, film superhero. Oke, jadi filmnya itu bercerita begini. Ada satu orang yang dia masa lalunya itu sangat suram, kemudian dia nggak tahu bagaimana, dia di bahan penelitian, kemudian dia punya kekuatan super. Kekuatan yang dia miliki itu begini, ketika dia menyentuh orang, maka orang itu akan terbawa masuk ke dalam masalah hidupnya dulu yang paling susah. Paham ya? Ketika dia pegang, langsung semuanya gelap dan kalau dia pegang saya langsung di tempat yang gelap dan masalah paling buruk yang saya hadapi, yang paling takut yang saya pernah hadapi itu muncul di depannya saya. Dan karena di film itu cerita, karena orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, dia tidak pernah bisa keluar daripada masalah itu, maka orang itu tetap ada di dalam kegelapan itu.
Yang saya ingin konotasikan dengan tadi, ketika kita hanya mata kita tertuju kepada masalah yang kecil, yang kemudian semakin lama semakin besar, dan ketika semakin dekat dengan kita ada di dalam masalah itu, dan kita tidak pernah akan keluar daripada masalah itu. Paham? Kita ada di dalam masalah itu dan kita tidak bisa keluar daripada masalah itu. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, maka Tuhan itu semakin besar, dan Tuhan itulah yang dan masalah itu ada di dalam Tuhan. Karena masalah itu kecil, Tuhan itu besar. Sehingga masalah itu ada di dalam Tuhan, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus yang dulu tetap sama seperti Yesus yang sekarang ini. Yesus yang melakukan mujizat yang mujizat Tuhan yang sama, itu juga masih melakukan mujizat. Nah, sebagai menutup saya kasih ilustrasi begini. Contohnya, kita sedang naik mobil, kita mau ke satu kota tujuannya kita. Kita nggak tahu, kita nggak pernah pergi, kita nggak tahu jalannya. Untuk masa sekarang, kita tertolong dengan yang namanya GPS. Kita tertolong yang namanya yang seperti Google Map itu. Kalau kita mau kemana, kita lihat Google Map, kita sudah bisa dipin, oh jalannya begini, jalannya begitu. Tetapi kalau kita pakai yang mungkin kualitasnya kurang bagus, bukan tujuannya yang kita capai, tapi kita bisa entah kemana-mana. Bapak Ibu pernah dengar beberapa kejadian orang pakai Google Map malah munculnya di tengah sawah, di tengah hutan. Iya kan? Yang satu mungkin handphonenya error, yang kedua orang yang mungkin gobloknya minta ampun. Sama seperti saya juga goblok. Gobloknya di mana? Saya kasih tahu dong Bapak Ibu, saya juga termasuk orang yang baru kena. Kalau yang dulu saya kenanya di situ, saya ikut jalan itu, akhirnya saya muncul di belakang rumah Bu Diana, di tengah-tengah hutan sana, kok bisa sampai di sini? Itu satu. Yang kedua, saya baru kena, itu sama Siba sama Nainai. Waktu kita ibadah Padang, waktu Paskah kemarin, sama Semilir, seharusnya jalannya ke sana, saya jalannya ke sini. Makanya mobil saya itu penuh dengan lumpur gara-gara salah jalan. Ribut kan? Saya bilang, Bas, salah jalan. Enggak, benar, salah Bas. Benar, ikutin aja, mapnya tulisnya gitu. Ikut sampai nggak ada jalan, nggak bisa mutar. Ya makanya saya bilang, goblok. Ya, intinya kalau kita mau tahu tujuan hidupnya kita, sama sekarang kita punya nama alat bantu yang namanya GPS, yang bisa menentukan kita mau kemana, yang bisa membawa kita kemana. Nah, GPS itulah sebenarnya Tuhan itu, tuntunan Tuhan itu, yang memberikan kita arah sebenarnya hidup kita itu mau kemana. Amin. GPS itulah sekarang kalau kita dalam bahasa rohani, itulah tuntunan Tuhan yang menuntun kita melewati kehidupannya kita. Engkau ada masalah, Tuhan tuntun engkau melewati masalah itu. Engkau punya persoalan, Tuhan angkat engkau, Tuhan gendong engkau untuk bisa melewati persoalan hidupmu itu. Makanya ilustrasi tapak kaki, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ketika kita dalam keadaan yang tenang, tapak kaki itu ada 2 pasang. Kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Jejak kaki kita sepasang, jejak kaki Tuhan sepasang. Tapi ketika masalah datang dalam kehidupannya kita, jejak kaki yang 2 pasang itu tinggal 1 pasang. Dan kita bilang, Tuhan, kemana engkau? Ketika aku hidupku tenang, engkau ada bersamaku. Ketika hidupku penuh dengan sukacita, engkau ada bersamaku. Tapi Tuhan, kenapa sekarang ketika aku punya masalah, ketika aku punya pergumulan, kenapa engkau tinggalkan aku? Apa kata Tuhan? Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau melihat sepasang jejak kaki, iya, kita jalan bersama-sama. Kita jalan bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Tapi ketika engkau punya masalah dan engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki, itu bukan jejak kaki engkau.
tapi itu jejak kakiku. Kenapa? Karena Engkau aku gendong. Amin. Karena Engkau aku gendong. Aku tidak membiarkan Engkau jatuh dalam masalah. Aku menolong Engkau. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan melewatkan kita dari masalah dalam hidupnya kita. Amin. Tuhan tidak berkata yang panjang-panjang. Tuhan hanya katakan, Tuhan tidak berkata yang panjang-panjang, hanya saya yang panjang. Dia hanya berkata dua hal. Satu, kenal akan Tuhan. Dua, tahu tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Kalau engkau tahu dua hal ini, masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau pasti akan melewatinya dengan penuh sukacita. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau